Yamaha Frigo S. Ya, ini motor matic yang saya beli 2 minggu yang lalu, guys. Kenapa saya beli? Ya karena bagi saya dia adalah motor yang paling worth it, praktis dan fungsionalitas. Maksudnya harga di bawahnya dia ada banyak, tapi kan bagasinya lebih kecil dari dia. Yang bagasinya lebih besar dari dia ada, tapi harganya lebih mahal. Yang harganya di kisarannya dia, bagasinya paling besar, ya ini gitu. Makanya saya bilang praktis dan fungsionalitas. Nah, ini saya beli yang warna hijau. Ini hijau X-Max, guys. Jadi ada metalik-metaliknya gitu. Kalau di bawah sinar matahari akan kelihatan. Nah, kita kan tahu X-Max itu kan termasuk matic elite-nya Yamaha, dan dia warnanya juga warna elite. Nah, Frigo S ini termasuk yang dapat warna elite tersebut. Ya ini ya, hijau gelap, doff, dan metalik. Nah, apa aja sih yang bikin saya kepincut? Kita bahas satu persatu. Ya, jadi dengan harga segini saya sudah dapat bagasi yang luas, muat satu helm, satu jas hujan, sepasang yang atas bawah. Kemudian dapat keyless dengan answering back system. Kemudian dapat pocket untuk air dengan ukuran 600 ml. Kemudian ngisi bensinnya di depan. Ini yang saya bilang praktis ya. Ada juga gantungan buat belanjaan. Udah, yang kita butuh dari matic tuh itu aja. Ngisi bensin gak usah buka jok, buat belanjaan cukup, naruh helm cukup, sama satu jas hujan. Cukup buat sehari-hari. Ya, ini answering back systemnya. Kemudian ini sudah yang ABS. Ya, itu sensor ABS-nya. Dia juga start stop system. Ya, jadi ini kalau kita hidupkan motor ketika di lampu merah dia akan mati sendiri. Nanti ketika lampu hijau kita gas sedikit dia akan nyala. Ya, itu standar lah ya. Kemudian ada lampu hazard, ini udah normal di matic saat ini. Kemudian ada juga colokan buat ngecas HP, tapi harus ada tambahan lagi. Ya, coba aja kita nyalakan. Ini kalau buat buka jok sama bensin ya, di sini posisi open, fuel buka, jok kebuka. Ini untuk jok. Nah, sebesar ini guys bagasinya. Coba kalian cari motor dengan harga yang sama dengan bagasi seluas ini. Nanti kita akan coba. Saya punya 3 helm full face ya, ada Shark Race Air Pro, ada HJC Alpha 70, ada Arai RS7X, dan KYT. Nanti kita akan buktikan apakah 4 helm ini bisa masuk di bagasinya Frigo S atau tidak ya. Sebagaimana Yamaha yang baru, dia kalau dinyalakan tuh minim getaran guys. Ada sistem bantunya gitu. Nah, kayak gitu. Kemudian di sini ada indikator ekonomis drivingnya. Jadi kalau dulu kan cuma lampu hijau, kalau kita berkendara hemat hijau nyala, kalau berkendara boros hijaunya mati. Tapi kalau ini dia pakai bar, jadi lebih detail seberapa boros kita, seberapa hemat kita tuh lebih detail di sini ya. Ini odo, bisa berganti trip, ada baterainya juga, jadi kita bisa tahu kapan harus ganti baterai sebelum nunggu motor ini nggak bisa nyala. Kemudian ini jam. Kemudian ini ada nyambung aplikasi Yamaha ya, Y Connect di sini di bagian atas. Cuman ini saya cabut, saya matikan karena bikin boros aki, bikin tekor aki. Jadi kalau connect ke aplikasi Yamaha, motor nggak dipakai semingguan itu akinya tekor. Jadi mending dicabut. Cara nyabutnya tanya ke teknisi Yamaha deh, ada di bawah jok. Coba kita jalan ya. Nah, itu bagian ekonya tuh gitu. Dia pakai bar, bukan pakai lampu ya. Kalau saya lepas gas, nah ekonya seperti itu. Ini juga ada pengunci rem. Nah, ini sih normal sih, biasa aja. Bagian depan dia lampunya seperti ini. Sebetulnya akan lebih bagus kalau bagian sini nih putih ya, tapi ya sudahlah seperti itu. Perpaduannya peleknya warna gold, sama kayak si CBR. Ini juga ada lampu hazard. Dulu sih ini fitur moge, tapi kalau sekarang matic kecil juga udah punya fitur ini. Dari sisi kenyamanan berkendara, saya merasa motor ini sangat nyaman. Dibantu dengan ban yang tebal ya, jadi lebih membantu dalam peredaman guncangan, dan juga shock breakernya. Saya pernah punya Mio M3 dan itu rasanya shock breakernya nggak enak banget gitu loh.
dipakai boncengan saya dengan istri yang total-totalan tuh berat badan kami tuh cuman 110 120 gitu ya. Itu kalau lewat jalan jelek shock breakernya tuh kandas, mentok tuh. Kalau ini nggak aman dan enak, bantingannya enak. Kalau dari sisi model mungkin memang bukan model idamannya anak-anak muda saat ini yang sukanya model-model futuristik, sudut-sudut tajam. Ini lebih ke elegan sih kalau menurut saya. Tapi bagi saya itulah yang paling intinya adalah fungsionalitas dan praktisnya. Muat satu helm sama jas hujan, ngisi nggak usah pakai buka jok, ada pocket minum, ada gantungan belanjaan, dek bawah juga masih cukup buat belanjaan. Sekarang kita langsung tes ke helm. Oke, yang pertama Shark Race Air Pro. Cara naroknya itu bukan begini, tapi dibalik dan helmnya menghadap ke belakang. Jadi seperti ini posisi peletakan helmnya, menghadap ke atas, modul dilepas, dan dia menghadap ke belakang. Agak dibuat tengah-tengah seperti ini. Oke. Kemudian dia agak posisinya naik ke atas, bukan datar seperti ini, tapi dia akan agak naik ke atas supaya bisa nutup. Oke, langsung aja kita tes. Tutup guys, berhasil. Oke, jadi Shark Race Air Pro masuk. Kita tes helm berikutnya. Ini HJC R470, dia full face tapi buat touring. Ini ukuran M ya. Nah, kalau yang Shark itu sama Arai itu ukuran S. Ini M, jadi agak lebih besar, dan helm touring itu lebih besar daripada helm sport pada umumnya. Seperti yang saya bilang, modul kepala intercom ini dilepas dulu. Nah, seperti itu. Biasanya tidak saya lepas, saya cuma masukkan ke dalam seperti ini. Posisikan seperti tadi ya, ini agak naik begini, menghadap ke bawah dan menghadap ke belakang. Kita tes tutup. Ya, ini sudah tertutup. HJC R470 size M masuk. Sekarang KYT yang half face kita posisikan seperti tadi. Modul intercom juga dilepas kepalanya. Ya, kita tutup. Masuk guys. Terkunci. Kita buka lagi. Oke, sekarang yang terakhir adalah Arai RX7X. Arai ini dia cangkangnya paling kecil dibanding helm lain untuk ukuran yang sama ya. Jadi kalau helmnya sama-sama M, sama-sama S, dia tuh cangkangnya paling kecil dibanding yang lain. Oh iya, jangan lupa taruh kain di situ ya, supaya helm Anda tidak tergores. Ya, sudah kita posisikan. Nanti kalau misalkan Anda mau nutup jok, nggak bisa nutup, coba ini diposisikan ya, entah itu begini atau kurang begini. Pokoknya yang pasti bisa nutup seperti yang tadi. Nah, sekarang kita coba Arai RX7X. Oke, kita coba tutup jok. Nggak bisa. Mungkin kurang begini. Coba lagi tutup. Nggak bisa. Mungkin kurang dengak lagi. Seperti ini. Tutup. Nggak bisa guys. Jadi untuk Arai RX7X nggak bisa nutup. Kenapa? Karena memang dia cangkangnya paling kecil, tapi dia paling panjul karena ada giniannya nih. Ini bikin helmnya lebih tinggi dibanding yang lain. Ini mentoknya di sini. Oke, jadi itu aja dari 4 helm ini. Cuman Arai RX7X yang nggak bisa muat, tapi yang lainnya muat. Nah, ya Anda nggak usah khawatir lah. Helm, kalau 3 helm yang lainnya bisa masuk, helm Anda selain RX7X itu bisa masuk. Oke, itu aja guys review singkat dari saya tentang Yamaha Frigo S. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita bisa lihat emang Arai RX7X itu emang paling panjul ya, paling tinggi.